Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, perkenalkan saya Najwa, mahasiswa Gizi semester 3 dari Universitas Aisyah Yogyakarta. Iya, kalau gitu boleh perkenalan dulu yuk, mungkin nama Ibu. Oh iya, oke, nama saya lengkapnya Laila Desi Ikawati. Teman-teman biasa panggil Ibu Ika gitu. Kalau Saya di saat ini di pimpinan cabang Aisyah Kraton, saya dipercaya sebagai ketua. Masya Allah. Dan dari proses menjadi ketua itu kan pasti butuh proses juga ya, Ibu, nggak langsung tiba-tiba jadi Aisyah. Mungkin boleh diceritakan Ibu gimana perjalanan Ibu dari awal sampai Ibu terus aktif hingga jadi ketua Aisyah. Oh iya. Jadi awalnya saya aktif di Aisyah itu sudah punya anak 3. Jadi anak saya yang nomor 3 itu masih balita. Itu saya baru aktif di Aisyah. Nah, saya ditarik di Aisyah pertamanya di pimpinan ranting Aisyah Kadipaten Kulon itu sebagai sekretaris. Kemudian di pimpinan cabang Aisyah Kraton pertama itu jadi anggota di Majelis Pembinaan Kader. Gitu. Setelah itu periode berikutnya saya jadi ketua Majelis Pembinaan Kader 1 periode. Terus setelah itu baru ada muscap, saya dicalonkan untuk jadi ketua. Ya alhamdulillah ya mendapatkan amanah seperti itu. Kesulitan, kendala ya pasti ada ya, nggak mungkin kita akan lepas dari kesulitan, kan nggak mungkin ya. Tapi semuanya itu bisa smooth gitu loh, bisa kita hadapi. Itu karena kita tuh pertama ikhlas. Jadi kalau sudah ikhlas tuh ya kesulitan ya insya Allah itu satu kenikmatan juga gitu loh. Karena kalau kita mendapat kesulitan itu artinya kita mau naik kelas kan gitu kan. Nah jadi kan enak tuh naik kelas, artinya pahalanya mau tambah, nanti jadi manusia yang lebih bertakwa kan. Itu ganjarannya kalau kita menghadapi kesulitan. Ada tokoh yang saya kagumi. Jadi ada pertama itu Ibu Profesor Baroro Barit, itu profesor pertama perempuan di Indonesia. Itu ketua Aisyah. Jadi nanti kalian googling ya. Betapa menginspirasinya beliau. Jadi ketika masih orang itu mau ke luar negeri itu seperti apa sih luar negeri, beliau tuh udah sampai luar negeri, udah sampai belajar sampai Mesir. Itu beliau belajar bahasa Arab. Kemudian yang kedua itu Profesor Hamamah Suratno. Itu pas saya masuk di Sastra UGM, Ibu Hamamah itu pas dekannya. Beliau itu saya ingat betul profil beliau itu pada waktu itu masih mahasiswa baru ya. Jadi kayak kalau dulu namanya masih ospek, kan sekarang nggak ada ospek ya. Sekarang waktu saya kan masih ospek, itu beliau menyampaikan bagaimana supaya kalian kalau nanti menerima materi itu jangan ngantuk gitu ya. Saya ingat betul beliau menyampaikan berusahalah mengambil mutiara-mutiara dari apa yang disampaikan pengajar supaya kalian tuh nggak ngantuk. Itu saya pegang itu, walaupun tetap kadang juga ada ngantuk-ngantuknya juga ya, tapi kan ingat itu. Jadi itu 2 tokoh itu. Kemudian kegiatan-kegiatan lain ya kita pengajian itu kan otomatis kalau di pengajian itu bagi ibu-ibu ya itu healing ya. Kalau mungkin buat bapak kan sudah fokus dengan dunia mencari nafkah ya. Kalau ibu-ibu itu kan kalau yang masih banyak tinggal di rumah itu untuk keluar, kemudian pengajian tholabul ilmi itu healing itu tuh. Jadi kita tuh memberikan ruang ibu-ibu untuk berkumpul, untuk belajar bersama. Itu kan memberikan ketenangan, memberikan ilmu juga. Jadi itu kan healingnya ibu-ibu itu ya yang bermanfaat ya di Aisyah itu dengan ikut pengajian seperti itu. Harapannya makin berkembang dan makin banyak kader-kader muda seperti Mbak Najwa ini ya, itu bisa nanti berkontribusi di Aisyah sehingga terus berlanjut perjuangan ini, estafetnya terus berlanjut, kebermanfaatannya juga makin dirasakan oleh masyarakat seperti itu. Sudah membagi waktunya, mungkin cukup itu aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.